ini saya mau berbicara mengenai beberapa catatan. Catatan ini penting untuk kita untuk memulai atau memasuki perjalanan rohani kita masuk ke dalam puri batin. Saudara sekalian, sampai pelajaran ke-6 saya sudah menjelaskan ruang-ruang dari tahap pertama, ruang 1, ruang 2, ruang 3, sampai ruang ke-7, di mana Sang Baginda tinggal, dan di ruang 7 itu terjadi sebuah persatuan yang definitif dengan Allah, yang Teresa Avila menyebutnya sebagai pernikahan rohani, sedangkan Yohanes Salib menyebutnya sebagai persatuan transforman, persatuan yang mengubah. Jadi Yohanes Salib mengalami dirinya diubah seluruhnya menjadi seperti Allah. Bahkan Yohanes Salib mengatakan bahkan tampaknya lebih Allah daripada manusia. Nah, saudara sekalian, hari ini untuk melengkapi penjelasan mengenai ruang-ruang dalam puri batin, dan juga supaya kita bisa masuk ke dalam puri itu, saya mau memberikan beberapa catatan. Sebelumnya, mari kita melihat, saya mengajak kita semua untuk melihat keindahan sebuah puri. Ini Palace Castle, sebuah puri di Rumania. Kita akan melihat bagaimana indahnya sebuah puri. Ini salah satu puri yang indah di Eropa. Baik, mari kita lihat dan kita saksikan sebentar keindahan puri ini. Saudara sekalian, para sahabat yang terkasih, kita telah melihat keindahan sebuah puri. Bersyukur kalau pernah pergi ke sana langsung ya, saya juga belum pernah pergi ke sana. Tapi kita melihat dalam film ini, setiap ruang dalam puri itu begitu indah. Setiap sudut-sudut dalam puri itu sangat indah. Palace Castle memiliki banyak ruang yang indah. Bahkan setiap sudut-sudut juga dihiasi dengan keindahan. Ada keindahan di sana. Di sana tentu saja keindahan itu karena sentuhan Sang Raja. Raja yang memberikan atau membuat segala sesuatunya itu menjadi indah. Saudara sekalian, kalau kita melihat puri batin Teresa Avila, memang ada agak sedikit berbeda dengan Palace Castle. Meskipun kita melihat keindahan yang luar biasa dalam sebuah kastil atau puri, dalam puri batin Teresa itu pusat puri terletak di tengah. Jadi puri itu berbentuk konsentris, bagian luar ada banyak ruangan, ada banyak lorong. Masuk ke dalamnya tahap pertama atau ruang pertama, ruang kedua pun ada banyak ruangan di sana, ruang ketiga pun ada banyak ruangan, dan seterusnya. Jadi ada banyak ruang yang semuanya itu adalah karena sentuhan Sang Raja. Raja menerangi setiap ruangan dan memberikan keindahan di sana. Dan Raja tentu saja mengenali ruang-ruang dan lorong-lorong dalam puri. Dan ruang yang paling indah itu adalah ruang di mana Raja tinggal dan bersemayam. Jadi kalau kita perhatikan bagian terakhir dari cuplikan video tadi, itu ruang yang indah di mana Raja tinggal, atau kamar di mana Raja tinggal di sana. Nah, saudara sekalian, keindahan puri ini menjadi gambaran dari puri batin Santa Teresa Avila. Dalam puri batin ada banyak ruang yang indah, ada banyak pengalaman-pengalaman doa, atau ada banyak ruang-ruang di dalam ruang 1, ada banyak ruang di dalam ruang 2, ruang 3, dan seterusnya ada banyak ruang. Ada banyak pengalaman-pengalaman, baik itu pengalaman doa maupun ada pengalaman keterikatan yang ada di dalam puri itu. Misalkan ruang pertama.
Ruang pertama jangan kita gambarkan sebagai satu ruang saja, tapi dalam ruang pertama di mana jiwa terikat pada semangat duniawi atau kenikmatan duniawi, ada banyak yang bisa mengikat jiwa di sana. Ada hobi, ada cita-cita, ada kebanggaan, ada harta, dan seterusnya. Ada banyak hal yang bisa mengikat jiwa di sana. Begitu juga ruang kedua, ruang ketiga, dan seterusnya. Nah, makin ke dalam, tentu saja pengalaman akan Allah menjadi semakin besar. Di bagian terluar, pengalaman akan Allah itu sangat kecil, bahkan mungkin tidak terasa. Tapi semakin ke dalam, atau semakin puri itu ke dalam, ke tengahnya, maka jiwa akan mengalami sentuhan-sentuhan dan pengalaman-pengalaman akan Allah. Di sini Allah memberi pengalaman keindahan doa dalam setiap ruang. Maka orang tertentu mungkin mengalami pengalaman yang berbeda dengan seorang yang lain. Teresa Avila punya pengalaman yang berbeda dengan Yohanes Salib. Yohanes Salib juga punya pengalaman yang berbeda dengan Teresa Lisieux, begitu juga dengan Maria Vianney, dan seterusnya. Ada banyak pengalaman-pengalaman yang mungkin dialami oleh setiap jiwa. Allah yang memberi pengalaman keindahan doa dalam setiap ruang. Tapi mesti kita ingat, keindahan terbesar adalah ketika kita ada bersama dengan Allah di pusat jiwa. Kalau seorang masuk dalam puri sebuah kastil, seperti tadi Paris Kastil, dia mengalami banyak keindahan-keindahan ruang ini, ruang itu, dan seterusnya. Tapi tentu saja kesenangan yang terbesar adalah ketika kita bertemu dengan tuan rumah. Tuan rumah sang raja, pemilik seluruh keindahan itu, seluruh tempat itu. Dan pemilik rumah, pemilik puri itu ada di pusat puri. Di ruang yang paling indah di pusat puri. Maka keindahan terbesar adalah ada di sana. Kita mau ada bersama dengan Allah di pusat jiwa kita. Jadi, saudara sekalian, dalam perjalanan ini kita mesti ingat betapapun rasanya indahnya atau damainya pengalaman dalam perjalanan, tapi sebelum kita sampai di tengah-tengah di pusat puri, jangan kita berhenti menikmati satu ruang saja. Ruang dalam puri itu begitu banyak, dan jangan kita mau masuk dalam satu ruang menikmati keindahan satu ruang saja. Jadi misalkan saja seorang mengalami pengalaman doa tertentu, pengalaman keindahan doa atau kedamaian, mengalami pengalaman yang menyukakan hati. Nah, kita tidak perlu mencari pengalaman itu, karena Allah itu dapat memberikan 1001 macam pengalaman keindahan kepada kita. Saudara sekalian, puri itu adalah milik Allah. Puri di mana Allah tinggal dan bersemayam. Kita ini asing dengan puri. Maka kita perlu datang dengan segala kerendahan hati atau memasuki puri itu dengan segala kerendahan hati, berharap bahwa Allah itu menuntun kita. Nah, keindahan puri memang mengundang kita untuk masuk dan mendekati ruang tengah, ruang yang paling indah. Tetapi kalau kita masuk begitu saja dan memaksakan diri masuk, kita mungkin tidak bisa sampai ke ruang tengah. Mungkin kita tersesat di ruang-ruang yang ada di sana, di puri, mengira bahwa itu adalah Allah, dan seterusnya. Tapi sebetulnya kita berada di ruang yang mungkin jauh dari pusat puri. Jadi dalam hal ini kita perlu rahmat Tuhan, kita perlu mohon pimpinan Tuhan supaya kita bisa masuk ke dalam ruang yang paling indah. Saudara sekalian, keindahan puri juga menggambarkan pengalaman akan Allah.
Pengalaman akan Allah yang memberikan kita kedamaian, ketenangan, kebahagiaan, ini juga mengundang kita untuk datang dan dekat pada Tuhan, untuk ada bersama dengan Dia, dan untuk bersatu dengan Dia. Ini sebuah undangan untuk setiap orang, untuk mengalami persatuan dengan Allah, untuk mengalami sebuah relasi pribadi dengan Allah. Inilah sebetulnya saudara sekalian kekristenan. Kekristenan itu intinya adalah bukan soal kita melakukan ibadah-ibadah atau ritus-ritus saja, tapi kekristenan adalah soal bagaimana kita mengenal Yesus Kristus dan juga Allah Bapa kita. Yesus Kristus yang diutus oleh Allah Bapa dan kita mengenal Dia yang adalah Bapa kita. Saudara sekalian, Allah mengundang kita untuk ada bersama dengan Dia, bahkan mengundang untuk bersatu dengan Dia. Nah, ini kita melihat perjalanan masuk ke Puri itu sebetulnya adalah sebuah, atau untuk berjumpa dengan Allah di pusat Puri, kita perlu masuk dengan doa, tapi doa yang disertai dengan renungan. Bukan hanya doa yang saya mau mengalami keterserapan, itu baik, bagus, tapi juga bukan hanya itu. Jadi saya mengatakan doa itu harus disertai dengan renungan. Apa maksudnya doa yang disertai dengan renungan yang dimaksud oleh Santa Teresa dari Avila? Saudara sekalian, dalam perjalanan kehidupan doa Santa Teresa Avila, dia mengalami banyak pengalaman keterserapan. Pengalaman akan kehadiran Allah. Pengalaman akan seakan ditarik oleh Allah dalam sebuah keheningan yang membawa kepada kedamaian. Nah, pengalaman keterserapan dengan Allah itu harus dibarengi dengan dua hal. Yang pertama adalah permenungan akan kasih Yesus. Dia yang menaruh kita ke dalam dirinya adalah Dia yang mengasihi kita dan Dia yang mencintai kita. Jadi dengan selalu berada dalam sebuah permenungan, kita tidak larut dalam emosi ketika mengalami keterserapan dengan Allah. Tidak larut, tapi pengalaman itu membawa pada sebuah kesadaran. Kalau kita lakukan ini dalam sebuah permenungan akan kasih Yesus, pengalaman keterserapan akan membawa pada sebuah kesadaran bahwa Allah mengasihi kita, Allah mencintai kita. Teresa Avila memiliki satu permenungan yang khas. Dia mengajak kita untuk melihat aspek kemanusiaan Kristus. Saudara sekalian, kita tahu Yesus itu adalah Allah, tapi Yesus juga adalah manusia. Yesus Allah 100%, tetapi juga Dia adalah manusia 100%. Nah, Teresa Avila mengajarkan kepada susternya, juga kepada kita, untuk mendekati kealahan Kristus melalui aspek kemanusiaannya. Artinya, kita dapat melihat Yesus itu dalam kemanusiaannya, Dia adalah sahabat kita. Dia adalah Bapa kita. Dia adalah mempelai. Dia adalah pribadi yang bisa dekat dengan kita dalam aspek kemanusiaannya. Memang dalam kealahannya, kita juga mengerti kealahan Kristus, dan dalam kealahannya itu Dia adalah yang transenden, yang maha luhur, yang maha mulia, yang maha agung, yang maha bijaksana, yang maha adil, maha kuasa, dan seterusnya. Itu melampaui akal budi kita. Nah, Allah atau Yesus dalam kealahannya memang memiliki transendensi, tapi juga dalam kemanusiaannya Yesus memiliki imanensi. Dia adalah sahabat kita.
Teresa Avila mengajarkan dan melihat Yesus sebagai sahabatnya. Sahabat yang dekat. Sahabat dalam kemanusiaannya, Yesus menjadi sahabatnya. Sedangkan Teresa Lisieux, dia melihat Yesus itu sebagai Bapa. Bapa yang mengasihinya, Bapa yang baik, Bapa yang begitu mencintainya. Nah, mereka berdua mendekati kealahan Kristus melalui aspek kemanusiaannya. Permenungan akan aspek kemanusiaan ini bisa dilakukan dengan melakukan Lectio Divina. Jadi, merenungkan bacaan kitab suci tentang Yesus ketika Yesus ada di dunia ini dalam kemanusiaannya. Kita melihat aspek kemanusiaan Kristus di sana, tapi juga sekaligus karena kemanusiaan dan kealahan tidak bisa dipisahkan meskipun tidak lebur. Jadi kemanusiaan dan kealahan Kristus tidak lebur, tapi juga tidak dapat dipisahkan. Nah, ketika kita mengalami kemanusiaannya, kita juga mengalami kealahannya. Kita mau melihat Yesus sebagai sahabat, tapi juga kita melihat Yesus itu sebagai Allah kita. Ini dua hal yang ada pada Kristus. Memang dia adalah sahabat kita, dia adalah Bapak kita, dia adalah mempelai. Apa yang bisa kita katakan dalam relasi yang dekat dengan kita dalam kemanusiaannya, Yesus dapat mengambil peran yang demikian. Tapi jangan lupa, dia juga adalah Allah kita. Nah, permenungan yang kedua adalah penyadaran akan diri sendiri. Kita perlu menyadari sebetulnya meskipun Yesus adalah sahabat kita, meskipun Yesus adalah Bapa kita, sesungguhnya kita tidak layak di hadapan Tuhan. Dalam kepapaan dan ketidaklayakan kita mau menyadari bahwa diri kita ini sesungguhnya di hadapan Tuhan itu tidak ada artinya. Tetapi Yesus yang membuat kita berarti. Yesus yang ingin dekat dengan kita. Yesus yang menjadikan kita sahabatnya. Dalam Yohanes dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Konteks kata itu atau ayat itu dikatakan berhubungan dengan kamu adalah sahabatku. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Jadi Yesus melihat dan menganggap kita sebagai sahabat-sahabatnya. Nah, saudara sekalian, permenungan ini perlu ada dalam diri kita atau kita lakukan ketika kita mulai masuk dalam doa. Bagi sahabat sekalian yang ingin mengetahui banyak mengenai Lectio Divina, mengenai permenungan akan aspek kemanusiaan Kristus lewat Lectio Divina, maksud saya, bisa nanti melihat di channel YouTube di Meditasi Eliana. Di sana ada beberapa contoh bagaimana cara merenungkan aspek kemanusiaan Kristus lewat Lectio Divina yang saya berikan dalam channel YouTube Meditasi Eliana. Nah, saudara sekalian, dalam perjalanan ini, perjalanan untuk dekat dengan Allah, untuk mengalami kemesraan dengan Allah, persahabatan dengan Allah lebih dalam lagi, saya mau memberikan beberapa catatan yang perlu saya sampaikan. Jadi ada beberapa catatan dalam perjalanan ini. Yang pertama adalah catatan perbekalan dalam perjalanan. Ya, kalau kita melakukan perjalanan, tentu saja kita perlu bekal. Maka saya sebut catatan ini adalah perbekalan dalam perjalanan. Lalu ada catatan penting. Kemudian juga ada catatan perlu, dan ada catatan yang tidak berguna. Ada 4 catatan, 4 hal yang perlu kita ingat kalau kita mau masuk dalam doa dan dalam pengenalan akan Allah. Mari saudara sekalian kita lihat satu persatu. Tapi sebelum kita melihat ini, saya akan menyampaikan sebuah cerita yang menarik. Baik. Diceritakan begini. Ada seorang pertapa muda. Dia memiliki semangat meditasi yang besar untuk mencapai kekudusan. Pada suatu hari,
Ia datang ke pemimpin biara dan berkata, "Guru, bolehkah saya menyepi dan bertapa di puncak gunung sana, supaya saya dapat lebih tenang bermeditasi?" Awalnya memang sang guru tidak mengizinkannya. Tapi akhirnya ia mengizinkan pertapa muda itu untuk bertapa sendirian di puncak gunung. Selama pertapa muda itu tinggal di puncak gunung, guru mengirim orang untuk membawa kebutuhan makannya setiap 2 minggu sekali. Setelah bertapa selama 4 tahun, sang pertapa muda merasa bahwa ia sudah melalui berbagai macam hal dan juga rintangan. Ia merasa sudah mengalami kemajuan yang besar dan merasa sudah mengalami persatuan dengan Allah. Ia berharap gurunya mengerti pengalaman persatuannya dengan Allah. Maka kemudian ia merenung-renung, ia berpikir, ia bermaksud menulis surat kepada guru untuk menyampaikan pengalamannya yang besar yang sudah tinggi itu. Selama berpikir, akhirnya ia mengambil selembar kertas dan ia menulis 4 baris kalimat berikut. Nah, dengan 4 baris kalimat ini, dia berharap gurunya mengerti perkembangan doanya, perkembangan meditasi. Dia menulis demikian. Seorang pertapa di puncak gunung. 4 tahun dalam kesunyian. Diterpa angin badai 4 penjuru dunia. Kokoh tak tergoyangkan. Jadi yang 4 kalimat itu, kemudian dia menggulung kertas itu dan memberikannya kepada orang yang mengantar perbekalan makanannya. Ya, dengan harap cemas, seraya memimpikan pujian akan pengalamannya dari sang guru, ia menantikan balasan suratnya. 2 minggu kemudian, balasan surat itu tiba. Ia melihat gulungan kertas mirip dengan gulungan yang dikirimnya ke guru. Perlahan-lahan ia membuka kertas itu dan di sana ada tulisannya dengan tambahan dari tulisan sang guru. Perlahan-lahan dia mulai membaca 4 kalimat yang ada di sana. 4 kalimat itu tertulis demikian. Seorang pertapa di puncak gunung. Ada tulisan ditambahkan di bagian akhir, kentut. 4 tahun dalam kesunyian, kentut. Diterpa angin badai 4 penjuru dunia, kentut. Kokoh tak tergoyangkan, kentut. Jadi ada 4 tambahan kentut dari sang guru. Membaca ini, sang pertapa muda itu begitu marah. Ia merasa gurunya tidak mengerti perjuangannya dan pengalaman yang dialaminya. Semuanya dibilang kentut oleh sang guru. Saat itu juga ia turun gunung, ingin segera menghadap sang guru. Sampai di pertapaan, ia langsung mencari guru dan berkata dengan nada tinggi, sambil membentangkan kertas di hadapan sang guru. Guru, 4 tahun saya bertapa di puncak gunung. Banyak hal telah saya alami dan saya sudah mengalami persatuan. Apa yang guru tulis ini? Lalu sang guru dengan tenang mengambil kertas itu dan membacanya. Seorang pertapa di puncak gunung, kentut. 4 tahun dalam kesunyian, kentut. Diterpa angin badai 4 penjuru dunia, kentut. Kokoh tak tergoyangkan, kentut. Lalu dengan tenang sang guru menambahkan, dengan 4 angin kentut saja kamu sudah turun gunung dan meninggalkan kesunyianmu. Ya, sekian ceritanya. Apa yang mau dikatakan lewat cerita ini? Seringkali orang merasa dirinya begitu maju dalam hidup rohaninya, dalam meditasinya,
mengalami pengalaman-pengalaman yang besar dalam meditasinya. Maka saudara sekalian, mengatasi pengalaman atau perasaan itu, kejatuhan seperti yang dialami oleh si pertapa muda itu, kita perlu memiliki perbekalan atau membawa perbekalan dalam perjalanan. Ya, banyak orang merasa dirinya maju, kemudian merasa dirinya sudah mencapai doa persatuan, mencapai ruang 5, 6, 7, dan seterusnya. Atau juga merasa bahwa dirinya itu menderita lebih daripada orang lain, menderita demikian besar karena Tuhan, dan seterusnya. Ada banyak orang mengira dirinya bahkan dia merasa bahwa dirinya itu mengalami pengalaman-pengalaman yang sama dengan pengalaman-pengalaman para mistikus besar atau para pertapa-pertapa besar. Nah, saudara sekalian, ini godaan besar dari seorang yang hidup atau yang memulai hidup doanya. Maka kita perlu bekal dalam perjalanan supaya sikap si pertapa muda itu tidak kita miliki. Yang pertama, bekal dalam perjalanan itu adalah kerendahan hati. Saudara sekalian, kerendahan hati merupakan kebajikan utama yang harus dimiliki oleh seorang yang mempraktekkan doa. Puri batin itu begitu asing bagi kita. Pengalaman-pengalaman doa itu asing bagi kita. Maka kita perlu dengan rendah hati memohon tuntunan Tuhan, memohon pimpinan Tuhan, dan Allah yang mengetahui jalan-jalan yang terbaik untuk setiap jiwa, untuk setiap kita, lorong-lorong mana yang harus kita lalui. Allah tahu yang paling baik, dalam kebijaksanaannya Dia mengerti hal itu. Maka kita perlu dalam kerendahan hati meminta rahmat Tuhan supaya Tuhan menuntun kita, membawa kita kepadanya. Jadi kerendahan hati itu kebajikan utama yang harus dimiliki oleh seorang yang mempraktekkan doa. Ya, memang godaan besar dalam menjalani kehidupan doa ini adalah kesombongan. Jiwa dapat merasa diri begitu maju dan menganggap dirinya mengalami pengalaman doa persatuan ataupun mengalami malam gelap yang tidak dialami orang-orang lain. Dan dia merasa sedang dimurnikan dalam malam gelap itu, atau dia mengalami doa persatuan yang sangat erat. Seringkali orang berkhayal menganggap dirinya demikian. Nah, ini adalah sebuah godaan yang dapat terjadi ketika orang memulai kehidupan doa. Godaan kesombongan. Saudara sekalian, jiwa yang rendah hati, dia akan membiarkan dirinya dibimbing untuk memasuki lorong-lorong yang semakin dalam. Artinya, dalam kerelaan, dia datang pada Tuhan. Dia hanya mau datang pada Tuhan. Jiwanya memusatkan perhatian pada Dia yang ada dalam dirinya, di pusat jiwanya, dan dengan metode doa keterpusatan, jiwa memusatkan perhatian. Bukan mencari pengalaman. Pengalaman-pengalaman itu diberikan sebagai sebuah anugerah dari Tuhan. Nah, jiwa yang rendah hati, dia hanya memusatkan perhatian dan membiarkan dirinya dibimbing oleh Tuhan untuk mengalami pengalaman-pengalaman doa tertentu. Jadi bukan mencari pengalaman doa tertentu, tapi dalam kerendahan hati dia memusatkan perhatian pada Allah yang hadir di kedalam lubuk jiwanya. Maka kalau jiwa yang rendah hati yang demikian, kalau dia tidak mengalami penghiburan, ia tidak masalah. Karena dia mau mencari Allah. Allah yang bersemayam dalam lubuk hati.
Ataupun jika dia tidak maju, dia tidak menganggap itu karena kesalahan Allah, tapi itu karena kesalahannya sendiri. Jadi ya, dia perlu melihat kembali dirinya untuk kemudian memusatkan perhatian kembali kepada Allah. Di lain pihak, kemajuan dalam hidup rohani atau dalam doanya tidak membuatnya berbangga. Tapi dia akan melangkah kepada Tuhan dengan penuh kewaspadaan, dengan penuh takut dan gemetar. Bukan dengan perasaan hebat untuk datang pada Tuhan, tidak, tapi ketidaklayakan, kepapaan membuat dia takut dan gemetar. Tapi bukan takut yang menakutkan, maksudnya gemetar bukan menakutkan, tapi karena memang perasaan tidak layak di hadapan Tuhan, dan dia berhadapan dengan pribadi yang mengasihi, tapi juga sekaligus yang maha luhur dan maha agung. Nah, saudara sekalian, ini kerendahan hati yang perlu dimiliki sebagai bekal dalam perjalanan kita. Yang kedua, yang perlu kita miliki dalam perjalanan ini adalah pengenalan diri. Memang, saudara sekalian, Allah hadir di pusat terdalam jiwa kita. Dia bersemayam di pusat jiwa kita. Tetapi tetap ada perbedaan yang besar antara jiwa dengan Allah. Perbedaan antara pencipta dan ciptaan. Allah adalah pencipta yang maha luhur, maha agung, dan kita adalah ciptaan. Ada perbedaan besar di sini. Meskipun Allah sendiri mau tinggal dan berdiam di dalam diri kita, dalam jiwa kita. Kita harus ingat bahwa kita ini hanyalah cacing dan ulat saja di hadapan Tuhan. Satu pihak, jiwa tidak dapat disamakan dengan Allah. Juga dalam kemanusiaannya, Yesus tetap memiliki perbedaan besar dengan kita. Tetap ada perbedaan antara pencipta dan ciptaan. Kalau kita katakan sebagai sahabat, karena dia memang mau dekat dengan kita, mau mencintai kita. Dalam relasi yang dekat dengan pribadinya ini, tetap ada sebuah perbedaan yang besar antara kita dengan Yesus atau dengan Allah. Nah, saudara sekalian, Abraham juga mengakui, dia mengatakan ketika dia berhadapan dengan Allah, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Ini ungkapan Abraham. Dan kepada orang yang menganggap dirinya hebat, putra Sirah mengatakan demikian. Mengapa congkak? Engkau itu hanya debu dan abu yang isi perutnya. Ini tidak selesai. Yang isi perutnya membuat mual. Ini kata putra Sirah. Jadi memang kita debu dan abu. Saudara sekalian, pengakuan kepapaan, ketidakberdayaan, debu, abu, ini perlu ada dalam diri kita. Perlu ada pengakuan bahwa kita ini bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Nah, ini yang bekal yang kedua. Lalu ada bekal yang ketiga, kita perlu memiliki sebuah semangat kerendahan hati dan juga pengenalan diri itu harus dibarengi dengan semangat kelepasan. Kita perlu memiliki semangat kelepasan, baik itu kelepasan jasmani maupun rohani. Dalam tahap pertama untuk menuju ke tahap kedua, orang harus berani untuk melepaskan ikatan-ikatan jasmani. Tapi dalam tingkat yang lebih maju, tingkat keempat atau tingkat kelima, atau ruang 4 atau ruang 5, orang harus berani melepaskan hal-hal rohani. Pengalaman-pengalaman doa tertentu itu perlu kita lupakan.
mengalami terang, mengalami sinar, mengalami ditarik oleh Tuhan. Itu satu momen-momen tertentu yang memang memberikan rahmat kepada kita, tetapi kita perlu melupakan pengalaman-pengalaman itu, karena itu bukan tujuan doa kita. Satu Yohanes Salib memberi nasihat mengenai kelepasan jalan rohani. Dia mengatakan bukan ini, bukan itu, ini bukan Tuhan, pengalaman ini bukan Tuhan, pengalaman ini bukan Tuhan, bukan ini, bukan itu, sehingga perlu kita melepaskannya. Realitas Allah tidak dapat disamakan dengan pengalaman-pengalaman rohani tertentu, tidak dapat disamakan demikian. Maka meskipun kita mungkin mengalami sebuah pengalaman yang besar akan Allah, kita bersyukur dan kita memaknai pengalaman itu sebagai sebuah tanda cinta Tuhan kepada kita. Dan memang di sana kita mengalami bahwa Allah yang begitu mengasihi dan mencintai kita, tapi pengalaman itu sendiri bukan realitas Allah. Allah tidak dapat disamakan dengan itu, sehingga kita perlu semangat kelepasan ini ada dalam diri kita. Saudara sekalian, kalau nanti kita mulai berdoa, mungkin kita mulai mengalami pengalaman meditasi ruang yang keempat. Dan meditasi ruang yang keempat pun, dalam ruang keempat ini ada banyak ruang-ruang, ada banyak pengalaman-pengalaman tertentu yang dapat saja satu orang berbeda dengan orang yang lain. Dan kalau kita masuk ke dalam ruang yang lebih dalam lagi, kita akan mendapati di sana akan ada banyak pengalaman-pengalaman yang mungkin terjadi. Ada banyak ruang-ruang yang dapat membuat kita tertarik untuk tinggal pada ruang yang satu. Ada pengalaman-pengalaman rohani tertentu yang mungkin kita alami sehingga membuat kita tertarik untuk mengalami pengalaman yang sama. Nah, ini perlu kita lepaskan keinginan-keinginan seperti itu. Saudara sekalian, jangan sampai satu pengalaman membuat kita terikat. Jangan sampai demikian. Karena Allah dapat menuntun kita ke ruang-ruang yang begitu banyak di dalam puri yang sangat indah itu. Teresa mengatakan, kecuali dalam ruang pengenalan diri dan kerelaan hati, kita boleh tinggal berlama-lama di sana. Jadi kalau kita mengalami pengalaman tarikan, keterserapan, damai, pengalaman bersama dengan Allah, ya seandainya kita mengalami pengalaman sebentar saja, tidak mengapa. Dan Teresa bahkan mengatakan jangan terikat dengan pengalaman itu, kecuali kalau pengalaman-pengalaman tertentu membawa kita pada sebuah pengenalan diri dan kerendahan hati. Teresa mengatakan kita bahkan perlu tinggal berlama-lama di sana supaya kita mengenal diri sendiri, supaya kita mengenal kepapaan dan ketidakberdayaan kita. Dan bekal yang terakhir, yang keempat adalah iman, harapan, dan kasih. Perjalanan ini merupakan perjalanan mencintai Yesus di dalam lubuk hati kita. Maka perjalanan ini perlu dilakukan dengan cinta yang besar kepada Allah, dilandasi dengan cinta itu. Permenungan itu hanya diperlukan sejauh itu dapat membangkitkan jiwa untuk mencintai Allah. Jadi saya mengajarkan permenungan itu melalui Lexio Divina. Lexio Divina yang diajarkan Teresa itu sangat sederhana. Dan dalam Lexio Divina itu Teresa mengajarkan supaya kita menyadari kasih Yesus, melihat kasih Yesus yang dulu Yesus tinggal bersama dengan manusia di dunia ini, dan bagaimana seorang Yesus, saya katakan seorang yang dalam kemanusiaannya, seorang Yesus itu begitu mencintai orang-orang, mencintai banyak orang, mencintai semua orang, dan kita melihat bagaimana dia begitu mengasihinya. Nah, ini menjadi bahan permenungan kita. Dapat menjadi bahan permenungan kita. Nah, saudara sekalian, kita perlu memang mencintai Allah. Dengan merenungkan melakukan Lexio Divina, itu akan
menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Saudara sekalian, kita perlu mencintai Allah dengan penuh iman dan harapan. Inilah yang merupakan tongkat yang menuntun jiwa untuk memasuki ruang-ruang di dalam puri. Jadi bukan dengan kesombongan, bukan dengan keangkuhan, tapi kita mau datang berdoa dengan mencintai Dia dan mengasihi Dia sesuai dengan penuh iman dan harapan. Maka berdoa itu bukanlah banyak berkata-kata, tapi dari saya mengatakan berdoa adalah banyak mencinta, mengasihi Tuhan dalam doa kita. Itulah yang perlu dan yang penting. Saya sendiri mencoba untuk melihat dalam relasi saya dengan Yesus, saya memandang Dia sebagai sahabat saya. Sahabat yang mencintai, yang mengasihi, maka kemudian ketika saya melihat Dia sebagai seorang sahabat yang mengasihi, ada juga kerinduan untuk membalas cinta Dia. Cintanya, membalas kasihnya yang telah diberikannya kepada saya. Maka doa itu selalu dengan suatu sikap batin, saya mau datang pada sahabat yang mencintai, yang mengasihi saya. Dan saya mau juga mengasihi Dia dan mencintai Dia. Jadi perjalanan doa ini adalah perjalanan mencinta. Berdoa bukannya banyaknya kata-kata, tapi berdoa adalah banyaknya mencinta. Nah, saudara sekalian, supaya dapat mencinta, jiwa memang perlu menyadari betapa banyaknya cinta yang telah dia peroleh dari mempelainya. Seperti tadi saya katakan, saya mencoba untuk melihat Yesus sebagai pribadi, sebagai sahabat yang mencintai saya, sahabat yang mengasihi saya. Saya berduduk diam, membiarkan diri dikasihi oleh sahabat saya. Jadi sikap batin ini yang perlu kita lakukan. Membiarkan diri kita dikasihi. Membiarkan diri kita dicintai oleh Tuhan untuk duduk diam dalam keheningan dan membiarkan Dia dalam iman dan harapan kita melihat Dia mengasihi dan mencintai kita. Saudara sekalian, kita perlu memang memiliki sebuah keyakinan, kesadaran, dan juga iman bahwa Dia mengasihi kita. Kesadaran ini dan iman ini perlu ada dalam diri kita. Seperti yang dikatakan oleh Santo Yohanes dalam suratnya yang pertama, bab 4 ayat 10, dia mengatakan Allah adalah kasih. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita, yang telah mengucapkan sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi, kita dalam ayat ini kita melihat bagaimana Yohanes menyerukan dan dalam batinnya dia berseru demikian, Allah adalah kasih. Inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita. Ungkapan yang juga harusnya menjadi sebuah ungkapan dalam batin kita, dalam diri kita. Allah adalah kasih. Dia mengasihi kita, Dia mencintai kita. Jiwa perlu memiliki iman dan keyakinan bahwa Allah mengasihi dan mencintai kita apa adanya. Ini beberapa catatan perbekalan yang perlu dalam perjalanan. Catatan lain, ada satu catatan yang penting. Saudara sekalian, kalau kita melihat ruang-ruang dalam puri, maka penting bagi jiwa untuk menyadari bahwa ia tidak dapat masuk ke ruang-ruang yang lebih dalam jika Allah tidak membawanya. Ini satu hal yang sangat penting. Kita perlu melihat bahwa Allah yang membukakan pintu, Allah yang menuntun kita untuk masuk ke ruang yang lebih dalam, supaya kita semakin menikmati keindahan atau mengalami keindahan dari keindahan Allah.
jiwa sesungguhnya tidak pantas untuk masuk ke ruang yang lebih dalam. Tapi sang raja, dialah yang mengundang dan membawa kita untuk masuk ke dalam puri itu. Maka saudara sekalian, penting bagi kita untuk menantikan dalam cinta dan kerinduan, supaya ia memperkenankan kita masuk ke tempat kediamannya, ke tempat yang paling dalam, atau lebih dalam lagi, yaitu pusat jiwa kita. Jadi ini satu yang sangat penting. Kita hanya mengetuk pintu. Kita hanya memusatkan perhatian pada Yesus dan berharap Dia menyatakan dirinya kepada kita. Itulah kontemplasi ilahi. Jadi bagian kita sebagai manusia, bagian kita adalah kita memusatkan perhatian pada kehadirannya. Bagian Allah adalah nanti Allah menyatakan dirinya kepada kita, dan tentu saja menyatakan dirinya dengan penuh kasih, dengan penuh kedamaian dan rahmat-rahmat yang kita perlukan bagi jiwa. Dia tahu rahmat apa yang kita perlukan. Maka saudara sekalian, ini satu yang sangat penting bagi kita untuk mengetuk, untuk duduk diam dan memusatkan perhatian. Dengan doa keterpusatan, Teresa Avila mengatakan bahkan dalam 6 bulan saja kita akan dapat menguasai pelanturan-pelanturan ataupun menguasai daya-daya jiwa kita. Ini catatan yang penting. Jiwa, sehingga saudara sekalian, jiwa kita atau jiwa tidak dapat mengalami doa hening dalam tahap yang keempat, dan juga tidak dapat mengalami doa persatuan dalam ruang yang kelima, 6, dan 7, jika Allah tidak menghendakinya. Doa hening itu dalam tahap yang keempat itu adalah pengalaman kontemplasi. Saya mengatakan kontemplasi ruang yang keempat. Dan doa persatuan itu adalah kontemplasi yang dimulai sejak ruang yang kelima, ruang yang keenam, dan ruang yang ketujuh, persatuan definitif dengan Allah. Nah, doa-doa ini, doa ini yang membawa kepada ketentraman dan juga doa persatuan, itu adalah doa kontemplasi yang dicurahkan dan diberikan kepada kita. Jadi kalau Allah tidak menghendakinya, maka kita tidak dapat mengalami itu. Saudara sekalian, pengalaman karismatik di zaman kita ini, pengalaman kontemplasi ruang yang keempat itu dapat banyak orang. Ini menjadi rahmat besar bagi zaman kita untuk mengenali Allah yang hidup atau mengalami pengalaman akan Allah. Allah mencurahkan rahmat yang tidak. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa catatan yang perlu. Saudara sekalian, menyadari bahwa hanya Allah yang dapat membimbing kita ke tempat kediamannya, maka ada hal yang perlu dilakukan oleh jiwa. Yang perlu dilakukan oleh jiwa adalah membiarkan Dia membimbing jiwa di dalam jalannya, di dalam lorong-lorong puri, dalam ruang-ruang puri, biarkan Dia membimbing kita. Dalam hal ini sangat diperlukan kerendahan hati dan semangat kelepasan. Jiwa menantikan dengan penuh kerinduan dalam satu harapan bahwa Dia akan memanggil kita untuk masuk ke dalam ruangan yang dikehendakinya. Membiarkan kita masuk ke gudang tempat penyimpanan anggur, di mana kita bisa minum anggur cinta sepuas-puasnya. Itu harapannya. Kita masuk ke ruang kelima, di mana jiwa dapat menikmati Allah, menikmati anggur sepuas-puasnya, menikmati kasih Allah di sana.
Tapi memang itu hanya rahmat belaka, rahmat saja. Allah yang menghendaki atau mengajak jiwa untuk masuk ke ruangan itu. Sehingga, saudara sekalian, seperti tadi saya katakan, bagian jiwa adalah menantikan dalam keterpusatan pada Allah. Teresa Avila mengajarkan melalui doa keterpusatan, jiwa mencoba untuk ada di hadiratnya. Ya, bisa juga kita melakukannya dengan doa Yesus atau juga meditasi Maranatha. Silakan saja mana yang cocok. Tapi Maranatha dan doa Yesus itu bukan doa, tidak spesifik disebut doa keterpusatan Teresa Avila, meskipun sebetulnya juga bisa kita katakan sebagai doa keterpusatan. Tapi metodenya sedikit berbeda pada pengulangan nama. Sedangkan keterpusatan yang dimaksud pada Teresa adalah memusatkan perhatian pada Yesus baik dalam kemanusiaannya maupun dalam kealahannya. Jadi memusatkan perhatian pada Yesus yang adalah sahabat kita, tapi juga dia adalah Allah dan Tuhan kita. Saudara sekalian, jadi yang perlu kita lakukan adalah kita melakukan doa keterpusatan. Dengan doa keterpusatan ini, jiwa mau dihantar oleh Tuhan untuk masuk ke dalam ruang-ruang yang lebih dalam. Pada doa ini, jiwa merenungkan dan memeditasikan imanensi Kristus, kemanusiaan Kristus, supaya jiwa dibawa kepada transendensi ilahi atau kealahannya. Katekismus Gereja Katolik mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah 100% dan manusia 100%. Kita seringkali melupakan satu aspek dari diri Kristus dalam kemanusiaannya. Kita seringkali memang memandang Yesus dalam kealahannya. Yesus itu siapa? Kalau kita ditanya dengan pertanyaan itu, kita akan menjawab, Yesus itu Mesias, Yesus itu Putra Allah, Yesus itu anak domba Allah yang dikurbankan, Yesus itu singa dari Yehuda, dan seterusnya. Aspek ini seringkali kita lupakan bahwa dia adalah manusia. Manusia 100%, tapi juga dia adalah Allah 100%. Dalam kemanusiaannya, dia adalah sahabat kita semua. Saudara sekalian, keterpusatan yang diajarkan Santa Teresa adalah kita memusatkan perhatian pada imanensi Kristus supaya jiwa mengalami transendensinya. Dia sahabat saya, tapi juga dia Allah saya. Kemanusiaan dan kealahan Kristus tidak lebur, tapi juga tidak dapat dipisahkan. Yesus sungguh Allah, tapi juga sungguh manusia. Nah, doa keterpusatan akan sangat membantu mereka yang melakukan perjalanan doa ini. Bahkan ketika jiwa sudah masuk dalam ruang ke-6 pun, jiwa tetap perlu melakukan permenungan imanensi Kristus ini. Perlu melakukan doa keterpusatan. Tapi nanti kalau sudah sampai di ruang yang ke-7, itu persatuan itu sifatnya sangat berbeda sekali. Jiwa tidak lagi perlu melakukan doa keterpusatan. Maka saudara sekalian, jiwa yang mau berjalan dan bertemu dengan mempelainya dalam ruang terdalam, dalam cinta dan kerinduan, dia perlu melakukan hal ini. Doa keterpusatan, dan doa keterpusatan. Ini yang perlu dilakukan oleh jiwa. Memusatkan perhatian pada Yesus sahabat dan berharap dia menyatakan dirinya dalam sebuah pengalaman kontemplasi ilahi. Ini catatan yang perlu. Ada satu catatan lain yang maksud saya, catatan tidak berbeda. Saudara sekalian, untuk masuk ke ruang yang tidak harus dikatakan hanya dapat dilakukan jiwa semua memperkenankannya. Maka tidak benar bagi jiwa jika dia memaksa atau berkhayal masuk ke dalam ruang-ruang yang lebih dalam.
menganggap dirinya masuk ke dalam ruang yang terdalam itu tidak berguna bagi jiwa. Jiwa hanya perlu dalam keadaan hati berharap dia membawa kita. Jiwa yang merasa layak untuk memasuki ruang terdalam tidak akan berkenan untuk memasukinya. Jiwa yang terlalu tinggi memandang dirinya sangat merugikan dan ini tidak berguna baginya. Kerendahan hati dan menunggu dengan penuh keimanan yang dipandang layak oleh Tuhan. Saudara sekalian, hal lain yang merugikan adalah jika jiwa memiliki kerinduan yang keliru. Keliru itu yaitu apabila jiwa tidak lagi merindukan Allah, tapi merindukan pengalaman-pengalaman doa tertentu. Ini tentu saja keliru, ini tidak perlu. Memang saudara sekalian seringkali, sekali lagi ini godaan kita, sekali jika kita pernah diajak masuk tertentu dan mengalami keindahan ilahi di sana, karena ilahi, ada godaan kita untuk mengalami pengalaman itu lagi. Sikap ini merugikan jiwa dan sangat tidak berguna. Kerinduan jiwa akan ruang tertentu hanya membuat jiwa berkhayal dan berfantasi. Kalau ia mengalami pengalaman ruang tersebut saja, ini akan mendatangkan kerugian dan sangat tidak berguna bagi kemajuan hidup rohaninya. Maka saudara sekalian, tidak berguna bagi jiwa jika ia terpesona pada suatu ruang saja dan merindukan ruang itu. Di dalam puri ada begitu banyak ruang, kiri, kanan, semua ruang itu disinari oleh terang sang matahari yang memancar dari pusat jiwa. Ruang-ruang yang ada di dalam puri masing-masing memiliki keindahannya. Dan jiwa yang masuk ke dalam suatu ruang akan menikmati keindahannya, kasih, damai, sukacita, dan seterusnya. Tapi saudara sekalian, jiwa perlu bergerak dari ruang lainnya. Memang tergantung pada Allah yang membawa kita. Jadi kita tidak boleh terpesona pada satu ruang saja. Ketika kita mengalami pengalaman doa, kita mengalami pengalaman indah. Sesuatu yang indah dalam doa kita, pengalaman tertentu, maka kita tidak perlu terikat pada pengalaman Tuhan. Kalau Tuhan mau memberikannya lagi pengalaman itu, kita bersyukur. Kalau misalkan tidak mengalaminya, ya kita tidak apa-apa, kita tidak mengalami pengalaman. Nah, saudara sekalian, inilah beberapa catatan yang mau saya sampaikan dengan perlunya catatan itu untuk kita menuju kepada Tuhan. Dan sebagai penutup, menyampaikan satu hal mengenai doa keterpusatan. Saudara sekalian, doa ini yang membawa Teresia untuk mengalami persatuan dengan Allah. Dan Teresa mengajarkan doa ini kepada para susternya, juga kepada metode doa keterpusatan. Ini yang membawa Teresa pada pengalaman cinta yang begitu dalam Tuhan, yang membawa Teresa untuk mengalami kedalaman relasi dengan Allah, yaitu doa keterpusatan. Apa itu doa keterpusatan? Doa keterpusatan intinya adalah Teresa mengajarkan kita diajak untuk memusatkan perhatian pada iman untuk sampai pada Allah. Pandang dia sebagai sahabat kita. Sahabat ya, sahabat dalam manusia. Dia sahabat yang tidak kelihatan oleh mata kita, tapi dia sahabat yang selalu ada menyertai kita. Kita diajak untuk memandang Yesus dalam cara yang demikian, bukan hanya Yesus sebagai Allah,
Tapi juga Yesus dalam dimensinya, dalam kehidupannya, kita bisa memandang dia sebagai sahabat, sebagai bapa, sebagai mempelai, sebagai ya pribadi yang bisa dekat dengan kita. Teresa Lisieux sendiri menyebut Yesus sebagai dan memandang Yesus sebagai Bapa yang mengasihi dia. Maka, saudara sekalian, kita perlu melihat relasi kita dengan Yesus itu dan memaknainya bahwa dia Allah yang mau dekat dengan kita. Dia Allah yang mau menjadi sahabat, mempelai, Bapa, tapi juga dia tetap Allah. Dia Allah yang telah menjadi manusia dan menjadi sama dalam segala hal dengan kita, kecuali dalam hal dosa. Dia tidak berdosa. Tapi dalam kemanusiaannya dia mengambil kodrat kita, kodrat kemanusiaan kita, dan bisa dekat dengan kita. Saya sendiri memandang Yesus sebagai sahabat. Sebagai sahabat yang dekat dengan saya, yang mengasihi saya, yang mencintai saya. Meskipun saya tidak melihat dia, tapi saya melihat dia sebagai pribadi yang dekat, sebagai seorang sahabat, tapi juga dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan kita. Saudara sekalian, mengenai doa keterpusatan ini, saya menulis buku ini, doa keterpusatan, atau centering prayer. Buku ini sudah diterbitkan. Mungkin bagi yang mau mengenal lebih jauh mengenai doa keterpusatan, silakan saja. Ini bukan promosi, tapi saya pikir ini satu hal yang perlu juga kita tahu mengenai doa keterpusatan. Dan juga ada beberapa video meditasi dalam channel YouTube saya. Di sana saya berbicara soal doa keterpusatan. Baik, sampai di sini materi yang saya berikan mengenai beberapa catatan, dan terakhir saya tutup dengan doa keterpusatan. Pertanyaan pertama, sampai ruang keempat, peran manusia masih dominan, artinya kita melakukan centering prayer. Bagaimana caranya untuk bisa mulai masuk ke ruang 5, di mana Allah yang mulai banyak berperan? Apakah kita tidak perlu melakukan apa-apa atau tetap centering prayer? Dalam ruang yang kelima dan keenam itu kita tetap melakukan centering prayer. Kita tetap melakukan doa keterpusatan dan berharap Allah menyatakan dirinya. Kalau saya katakan Allah menyatakan diri, bukan berarti kita harus melihat Allah, tidak. Tapi kita mengalami sebuah pengalaman akan kehadiran Allah. Dan pengalaman ini bisa 1001 macam cara. Tadi ada ruang-ruang yang indah tadi, dalam kastil atau dalam puri itu ada banyak cara Allah menyatakan dirinya bahwa dia hadir dan dia mencintai kita. Nah, di sini yang saya katakan Allah menyatakan dirinya, tetapi bagian kita adalah memusatkan perhatian. Kita melakukan centering prayer atau doa keterpusatan, baik dalam ruang yang keempat, 5, 6, doa keterpusatan itu masih sangat perlu, tetapi nanti dalam ruang yang keempat, Allah menyatakan dirinya secara berbeda dengan pengalaman ruang yang kelima dan keenam. Kalau kita ini kembali mengingatkan pelajaran-pelajaran yang lalu, dalam ruang yang keempat, saya mengatakan seakan-akan itu Allah menyentuh kita, memberikan berkas-berkas sentuhan-sentuhan rahmat kepada kita, sehingga kita mengalami pengalaman kasih Allah yang besar. Sedangkan pengalaman ruang yang kelima, keenam, dan juga nanti ketujuh, itu jiwa mengalami pengalaman perjumpaan dengan Allah di pusat jiwa, bahwa Allah memberi pengertian dan pemahaman bahwa Allah ada di pusat jiwa. Jadi mulai ruang yang kelima, Allah menyatakan dirinya secara berbeda dengan ruang yang keempat. Allah menyatakan, Allah memberi pengertian kepada jiwa, dan jiwa mengerti dan memahami bahwa Allah ada di pusat jiwa. Tapi kembali bagian jiwa atau bagian kita adalah kita memusatkan perhatian, melakukan centering prayer. Begitu. Baik, Romo.
Pertanyaan kedua, Romo mau tanya, sebelum melakukan doa Yesus, apa yang harus dilakukan? Apakah harus melakukan puji-pujian terlebih dahulu, atau bisa langsung melakukan doa Yesus saja? Ini tergantung pada kebiasaan kita. Kalau kita langsung bisa melakukannya dengan doa Yesus, silakan. Ada juga orang-orang tertentu yang termasuk saya dulu pernah sebelum masuk doa Yesus, ini waktu saya belum jadi frater, saya biasa menyanyikan lagu penyembahan, masuk sing in the spirit, lalu dilanjutkan dengan doa Yesus. Setiap orang dituntun oleh Tuhan dalam caranya masing-masing. Ada yang merasa perlu melakukan pujian dulu, silakan. Tapi ada yang tidak perlu, dia langsung bisa masuk dalam doa Yesus, silakan juga. Saya waktu itu waktu mulai mengenal doa Yesus, saya melakukannya dengan mendahulunya dengan singing in the spirit. Ya, Tuhan punya banyak cara untuk menuntun kita dan mengajak kita untuk masuk ke ruang-ruang tertentu, juga itu punya ada kemungkinan-kemungkinan yang banyak bagi kita mengalami pengalaman-pengalaman itu. Begitu. Baik, Romo. Pertanyaan ketiga, Romo, bagaimanakah pengalaman dalam keheningan yang membawa kita pada pengenalan diri dan kerendahan hati itu? Seperti apa contohnya? Ya, pengalaman akan Allah itu seringkali membuat kita terserap. Nah, di sini bisa saja kita begitu terhanyut oleh pengalaman itu, sehingga menikmati pengalaman itu dan melupakan satu aspek dalam diri kita bahwa sebetulnya kita tidak layak mengalami pengalaman itu. Nah, kalau orang seringkali terhanyut dan akhirnya menjadikan pengalaman itu sebagai sebuah pengalaman yang membanggakan, membuat dia bangga, membuat dia senang, dan itu akhirnya melupakan dirinya bahwa sebetulnya dia tidak layak mengalami itu. Sehingga meskipun kita mengalami sebuah keterserapan yang besar pada Allah, kita perlu tetap melihat bahwa sebetulnya saya tidak layak mengalami pengalaman ini, tapi Allah yang memberikannya kepada kita. Begitu ya. Baik, Romo. Pertanyaan keempat. Romo Arsan, kenapa kalau saya belajar meditasi, di tengah-tengah meditasi sambil mendengarkan lagu, terus nangis? Padahal kata teman senior, kalau mau ketemu Yesus nggak boleh dengan perasaan sedih, harus penuh iman. Bingung saya, Romo, meditasi yang penuh iman itu bagaimana? Ya, meditasi. Kita mau bermeditasi, kita mau bertemu dengan Tuhan. Meditasi adalah sebuah jalan untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, kalau kita mau bertemu dengan Tuhan, ya kita bertemu dengan Tuhan apa adanya kita. Apa adanya kalau kita bertemu dengan Tuhan, lalu kemudian ada perasaan terharu, dan kemudian dalam keterharuan itu memandang bahwa kok Yesus begitu mengasihi saya, Yesus begitu mencintai saya, lalu kemudian menangis, silakan saja. Atau ketika kita mengalami pengalaman perjumpaan dengan Tuhan, lalu kemudian kita melihat diri kita begitu bersalah, berdosa, lalu kita sedih dengan dosa-dosa kita, dengan kelemahan-kelemahan yang pernah kita lakukan, ya kita mau menangis, silakan saja. Di hadapan Tuhan itu lebih baik kita tampil apa adanya. Tapi juga tidak harus menangis. Jadi iman itu sendiri juga bukan berarti bahwa menangis itu kita tidak beriman, tidak. Tetapi juga perlu kita perhatikan, mungkin maksud teman senior ini adalah jangan kemudian kita terbawa oleh emosi kita. Ini yang memang tidak baik, tidak boleh. Mungkin ada pengalaman keterharuan, mengalami pengalaman Yesus yang begitu mencintai kita, mengasihi kita, dan ingin menangis, tapi kemudian tidak perlu menangis terbawa oleh emosi atau perasaan. Ini yang mungkin dimaksud oleh senior tersebut. Gitu. Jangan terbawa oleh emosi, tapi kita percaya bahwa dia mencintai saya, dia mengasihi saya dalam iman yang demikian. Begitu. Baik. Romo, pertanyaan terakhir. Romo, sebelumnya saya Lexio Divina dan mendapat rema, kemudian saya renungkan saat meditasi. Rema tersebut dan mendapat jawaban dari Tuhan atas rema itu untuk saya. Tetapi sebulan terakhir ini saya tidak mendapatkan rema dari bacaan yang saya baca,
Dan saat doa Yesus saya merasa hampa, merasa tidak mendapatkan apa-apa, dan pikiran jadi kemana-mana. Apakah ini merupakan kemunduran di dalam doa? Baik, memang ada metode Lectio Divina yang ketika kita membaca Alkitab, lalu kemudian kita melihat ayat yang menyentuh hati kita itu ayat yang mana. Ini yang kemudian disebut rema, begitu. Ada satu ayat tertentu yang menyentuh hati kita. Teresa Avila mengajarkan sebuah metode Lectio Divina yang agak sedikit berbeda. Jadi Lectio Divina Teresa itu bukan mencari ayat, tetapi melihat apa yang menyentuh dari perkataan, tindakan, ataupun sikap Yesus seperti yang diceritakan dalam kitab suci. Misalkan kisah mengenai Yesus yang menyembuhkan orang dan menggandakan roti dan ikan sehingga memberi makan 5.000 orang. Nah, ketika seorang memeditasikan itu, kalau menurut Lectio Divina Teresa Avila, kita tidak mencari ayat tertentu yang menyentuh, tapi kita membayangkan peristiwa itu dalam imajinasi iman. Lalu dari peristiwa itu apa yang menyentuh hati kita? Mungkin kita melihat Yesus yang membagi roti, atau Yesus yang menyembuhkan, atau Yesus yang berbelas kasih melihat orang banyak, dan seterusnya. Ini memang agak sedikit berbeda dengan pertanyaan ini, tapi mau saya sampaikan, ada sedikit perbedaan Lectio Divina Teresa Avila. Ya, setiap tradisi memang mengajarkan caranya masing-masing. Saya kira semuanya bisa dilakukan tergantung pada mana yang mau kita ikuti. Baik Teresa Avila maupun meditasi dengan tradisi seperti ini juga bisa kita lakukan. Ini sebagai pendahuluan untuk menjawab pertanyaan 5 ini. Sedangkan mengenai rema, memang sama seperti tadi saya katakan bahwa Allah itu bisa saja membawa orang masuk ke ruang-ruang tertentu. Tapi kemudian bisa saja Allah tidak membawa orang masuk ke dalam ruang-ruang itu. Nah, tidak harus dan tidak selalu kita mendapatkan rema dari bacaan yang kita baca. Tapi kemudian dalam iman kita mencoba untuk mengerti keseluruhan teks, dan kemudian mencoba untuk memahaminya dan menangkap maknanya dari keseluruhan teks itu. Jadi tidak harus ada satu ayat yang menyentuh. Itu satu cara Tuhan memang menyentuh kita, tapi ada banyak cara Tuhan menyentuh kita. Apakah ini tanda kemunduran? Tanda kemunduran itu yang paling jelas terjadi kalau kita tidak merasa tertarik dengan kehidupan rohani, tetapi kita tertarik pada hal-hal yang bukan rohani, hal-hal lahiriah, hal kebiasaan-kebiasaan, hobi-hobi itu menjadi semakin memikat, semakin menyenangkan kita, dan hal rohani menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan atau hampa. Nah, ini berarti tanda kemunduran. Dan juga sebetulnya ada dua tanda lain. Tanda yang kedua adalah dia memiliki kerinduan yang besar akan Allah. Kalau ada tanda itu di dalam hatinya, itu bukan tanda kemunduran. Meskipun dia tidak merasa sesuatu dalam doa, tapi ada kerinduan besar dalam hatinya, itu berarti bahwa itu bukan tanda kemunduran kalau ada dalam hatinya kerinduan yang besar pada Allah. Begitu. Ini.